Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anakku? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kalian semua sehingga kalian tetap rajin sholat, rajin ngaji, dan tetap semangat belajar di rumah. Anak-anakku, tentunya seperti biasa sebelum kalian membuka video Ustazah, kalian sudah siap dengan duduk manis dan alat tulisnya semua. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan faktor bilangan sebagaimana yang pernah Ustazah singgung pada video sebelumnya. Tapi untuk kali ini kita menentukan faktor bilangan dengan menggunakan pohon faktor. Bagaimana kita menentukan faktor bilangan menggunakan pohon faktor? Nah, kalau penasaran, jangan beranjak dari duduknya, ikuti dengan hikmat penjelasan Ustazah berikut. Nah, supaya kita dimudahkan oleh Allah, marilah kita mulai materi hari ini dengan bacaan basmalah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan membaca basmalah kita akan semakin dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih jelasnya dan lebih singkatnya ikutilah penjelasan Ustazah berikut ini. Nah, untuk menentukan faktor bilangan menggunakan pohon faktor ada yang perlu diingat apa saja. Semua bilangan bisa dibagi dengan angka 1. Kemudian, untuk pohon faktor bilangan 1 tidak perlu ditulis. Setelah itu, lakukan pembagian dengan bilangan asli, mulai dari bilangan yang terkecil, tapi bukan angka 1. Kemudian, berilah lingkaran pada pembagi dan hasil akhirnya. Setelah itu, tulislah bilangan yang dilingkari tadi yang ada dalam pohon faktor ke dalam perkalian. Lebih jelas lagi, perhatikan contoh berikut. Nah, perhatikan contoh 1. Ustazah punya angka 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Karena 3 tidak bisa dibagi lagi, kita ambil langkah selanjutnya, lingkari bilangan pembaginya, yaitu 2. Kemudian dan hasil akhirnya, yaitu 3. Kemudian kita tulis bilangan yang dilingkari ke dalam perkalian. 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3. Kita tulis ulang untuk menentukan faktor bilangannya. Nah, kita salin kembali. Jadi, 2 kali 2 kali 3 kita kelompokkan dari yang belakang dulu. 2 kali 3 berarti yang di luar kurung ditulis lagi, yang di dalam kurung dihitung. Sama dengan 2 kali 6. 2 kali 6 sama dengan 12. Kita kelompokkan lagi yang kedua yang depan. Sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4, kemudian dikali 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Loh, 1 dari mana? Kan tadi harus diingat bahwa semua bilangan bisa dibagi dengan angka 1. Nah, jadi 1 adalah faktor bilangan dari semua bilangan. Nah, 2 dari mana? Nah, ini 2 dari yang tadi. Nah, kemudian 3, ini asalnya, 4 asalnya ini, 6 yang asalnya ini. 12 adalah gandengan dari angka 1. Paham? Coba kita bagi pada contoh yang kedua. Ustazah punya bilangan 42, kita bagi dengan angka yang paling kecil yaitu 2. 42 dibagi 2 sama dengan 21. Kemudian kita bagi lagi.
21 itu bilangan ganjil. Apakah bisa dibagi 2? Iya, tidak bisa. Berarti kita coba dibagi 3. Iya, bisa. 3. 21 bagi 3 sama dengan 7. 7 apa bisa dibagi lagi? Tidak bisa. Berarti kita ambil langkah selanjutnya. Kita lingkari bilangan pembagi dan hasil akhirnya. Dan kita masukkan dalam perkaliannya. 42 sama dengan 2 kali 3 kali 7. Kita tulis ulang untuk mencari faktor bilangannya. Kemudian kita kelompokkan. Nah, kita kelompokkan dari yang belakang. 2 kita tulis lagi. Kemudian yang di dalam kurung adalah 3 kali 7. Sama dengan 21. Jadi 2 kali 21 sama dengan 42. Kemudian kita kelompokkan lagi. 2 angka yang di depan. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian 7-nya dikalikan 6. 6 kali 7 sama dengan 42. Jadi faktor dari 42 adalah 1, 2, 6, 7, 21, dan 42. Bilangan 1 tadi sudah ingat ya, merupakan faktor dari semua bilangan. 2 dari mana? Ya, kita panah. Itu 2 dari yang itu hasil pengelompokan. Kemudian ini 6, 7, dan 21. Sudah paham? Coba sekali lagi. Contoh yang ketiga. Ustazah punya angka 76. Kita bagi dengan angka 2. 76 bagi 2 sama dengan 38. Kita bagi lagi. 38 dibagi 2 sama dengan 19. 19 bisa dibagi 2? Tidak. Bisa dibagi 3? Tidak. Karena 19 adalah bilangan prima. Oke, karena sudah tidak bisa dibagi, kita lingkari pembaginya dan hasil akhirnya. Kemudian kita masukkan dalam perkalian. Sama dengan 2 kali 2 kali 19. Kita tulis ulang untuk mencari faktor bilangannya. Nah, sudah kita tulis ulang. Kemudian kita kelompokkan. Ya, seperti awal tadi dikelompokkan yang belakang. 2 kita tulis ulang. Sekarang 2 kali 19. Sama dengan 38. Oke. Kemudian kalau dikelompokkan yang depan, 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian dikali 19. Jadi faktor dari 76 adalah yang pertama apa dulu? Iya, bilangan 1, 2, 4, 19, 38, dan 76. 1 sudah otomatis sama 76 gandengannya. 2 dari sini, kemudian ini 4 asalnya, 19 dan 38. Oke, nah itulah cara mencari faktor bilangan dengan menggunakan pohon faktor. Kemudian, kita akan belajar menentukan faktor persekutuan dua bilangan. Ingat, persekutuan adalah sama, bilangan yang sama berarti. Untuk menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan, kita harus mencari faktor bilangan masing-masing yang sudah ditentukan. Kemudian, untuk mencari faktor bilangan juga, jika tidak ada petunjuk atau perintah, maka kita boleh menggunakan tabel atau menggunakan pohon faktor, artinya bebas. Paham? Coba diperhatikan, Ustazah punya contoh. Tentukan faktor dari 10 dan 15. Maaf, itu sudah ada jawabannya. Ini menggunakan tabel. Garisnya tidak kelihatan ya. Itu tabelnya. Angka 10, dari 1, 10 dibagi 1 sama dengan 10. Kemudian 10 bagi 2 sama dengan 5. Nah, nggak bisa ditulis lagi, nggak bisa dibagi lagi tuh ya. Nah, jadi faktor dari 10 adalah 1,
2, 5, dan 10. Kemudian yang 15 dibagi 1, 15. Kemudian 15 bagi 3 sama dengan 5. Jadi faktor dari 15 sama dengan 1, 3, 5, dan 15. Kemudian kita cari yang sama. Nah, yang sama mana? Angka 1 dan angka 5. Jadi faktor persekutuan dari 10 dan 15 adalah 1 dan 5. Itu kalau menggunakan tabel. Kemudian Ustazah contoh yang menggunakan pohon faktor. Tentukan faktor bilangan dari 8 dan 12. Coba kita lihat angkanya 8 dibagi berapa ya? Oh iya, 8 bagi 2 sama dengan 4. Sekarang 4 dibagi berapa? Dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kita lingkari bilangan pembagi dan hasil akhirnya. Nah, kemudian kita masukkan dalam perkalian. 8 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Kita kelompokkan untuk mencari faktor bilangannya. Kita kelompokkan dari depan dulu. Dari depan atau dari belakang sama saja. 2 kali 2 sama dengan 4, kemudian 2-nya tulis lagi. 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian kita kelompokkan yang kedua. 2 dikali yang di dalam kurung adalah bilangan yang belakang. 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, angka yang kedua yaitu 12. Dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Karena tidak bisa dibagi lagi, kita lingkari bilangan pembagi dan hasil akhirnya. Nah, ini bilangan pembaginya dan hasil akhirnya. Kemudian kita masukkan dalam perkaliannya. 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3. Kita kelompokkan, boleh dari depan atau belakang. Depan 2 kali 2 sama dengan 4, kemudian dikalikan 3. Selanjutnya kita kelompokkan yang belakang. 2 dikali dalam kurung 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali 3, 2 kali 6 sama dengan 12. Kita tarik kesimpulan. Jadi faktor dari 8 sama dengan 1, 2, 4, dan 8. Faktor dari 12, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian kita cari yang sekutu atau yang sama. Mana ya? Ya, 1, 2, dan 4. Ada lagi? Iya, tidak ada. Kalau tidak ada berarti kita tulis di sini. Jadi faktor persekutuan dari 8 12 adalah 1, 2, dan 6. Maaf, ini lari terlalu cepat. Latihan hari ini, tentukan faktor bilangan berikut dengan menggunakan pohon faktor. Nah, ini sudah jelas perintahnya dengan pohon faktor. Yang pertama angka 30, 94, dan 72. Kemudian tentukan faktor persekutuan dari. Nah, di sini tidak ada perintahnya, jadi kalian bebas. Yang kamu sukai cara yang mana? Angka 9 dan 12, angka 20 dan 30, dan angka 15 dan 20. Akhirnya Ustazah ucapkan terima kasih. Tetap semangat, rajinlah sholat dan mengaji. Jangan lupa selalu bantu orang tua, jaga kesehatan. Dan Ustazah akhiri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.